Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Samara. Kita jumpa lagi dalam ngobrol-ngobrol bersama tim Samara pada hari ini. Yang kemarin kita baru menyelesaikan jalan-jalan kita yang penuh misi dan penuh cita-cita, penuh excitement yang dilakukan pada akhir September lalu hingga awal Oktober. Dan hari ini ketika kita melihat tanggal, ternyata sudah deket hari santri ya. Iya betul. Aduh, kayaknya pengen ngobrol-ngobrol lagi nih gitu ya. Kita pengen selain jalan-jalan yang kemarin gitu kan. Sepertinya enak kalau kita bicarakan mengenai apa sih oleh-oleh yang kita dapatkan dari kegiatan kita kemarin nih, Mbak Ami. Gimana? Ya, kenapa betul. kita sampai jalan-jalan ke ini nih, ke pondok pesantren kemarin gitu? Kemarin itu kan karena Maulid ya, lo sahabat Samara by the way, kita kemarin habis jalan ke desa Banjar Arum ya. Ya. Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Tuban. di Jawa Timur ya. Betul. Waktu itu pas momentum Maulid Nabi. Oh, gitu kan. okay. Maulid Nabi. Yang ketemu para habib yang ganteng-ganteng itu ya. Iya. Nanti lihat aja ya di videonya. Tapi yang perlu kita sebenarnya ambil nih sekarang ya, apa sih muatan-muatan pembelajaran dari kemarin kita Betul. kunjungan ke sana ya, ya, khususnya bagi Samara ya, Samara Tapi Inisiatif. sebelum muatan itu mungkin kita enak nih kalau kita bicarakan kenapa sebenarnya kok Samara bisa ini nih bekerja Bisa sama klik dengan ya? klik sama pondok pesantren Iya, Manbaul Huda ya. betul. Pondok pesantren Manbaul Huda itu pimpinan Bapak Kiai Haji Ahmad Damanhuri. Nah, Samara Inisiatif secara historis memang ada silsilah yang bersinggungan dengan beliau. Oh, founder Samara Inisiatif. Nah, jadi pada waktu itu memang kita belum melakukan sesuatu yang lebih konkret gitu ya. Iya. Maksudnya, tapi visinya kok setelah ngobrol-ngobrol Pak Kiai ini banget, visioner banget. Matching banget gitu ya Matching, sama visinya Samara gitu ya. Makanya kemarin pas momentum Maulid itu kita merencanakan aktivitas yang ternyata wah baik kita sendiri ya, surprise dan juga dari pihak mereka ya insya Allah juga bermanfaat ada, ya. Iyalah ada sebanyak kenangan juga gitulah. Nah, selain faktor historis itu kita emang punya project akhirat nih Samara Inisiatif ya. Foundernya kebetulan kemarin ada Rizky untuk memberikan kontribusi untuk gedung Asrama Putri. Oh iya ya, yang kemarin tuh pada saat sore hari cakep banget kan ya pas difoto kan, ya cantik banget. Lokasinya tuh bagus loh ya guys. Iya. Bagus banget, bisa melihat sunset. Betul ya. Nah itu kenapa gedung Asrama Putrinya itu diberikan karena memang sejalan dengan tumbuhnya pondok pesantren ini gitu loh. Yang tadinya mungkin nanti Pak Kiai akan cerita ya. Iya. Gimana dari berapa pesantren sampai ke 400 sekarang gitu kan. Nah dan memang itu sesuai banget ya dengan cita-cita founding founder kita yang sangat menjunjung kesetaraan perempuan ya. Betul. Asrama Putri kan ya kemarin Asrama Putri ya. Terima kasih nih pada Pak Kiai Ahmad Damanhuri ya gitu. Maksudnya beliau juga concern juga gitu. Ini kebetulan juga kita nungguin iya. Ada nih Ning ya. nih. Kalau anaknya Pak Kiai namanya sebutannya Ning Fudo ya. Jadi biar kita lebih lengkap lagi diskusinya. Bisa cerita ya. langsung ya. Ntar lagi kali ya datang ya, kita tunggu aja deh gitu. Yeah. Nah, oh itu dia. Itu dia. Halo. Halo Ibu. Aduh, nah ini Fudo udah datang ya. Ning itu panggilan untuk anak
kiai ya. pimpinan pesantren ya. Ponpes ya. Iya. Wah, Anak itu. kiai dan nyai ya. Nah, Ya, sama sama aja. anaknya sebutnya Ning. Kalau nanti nikah katanya suaminya akan jadi kiai, naturalisasi juga ya. Bercanda. Ya tadi kita lagi ngobrol kilas balik tuh perjalanan kita di Tuban kemarin. Udah, kita sebutnya namanya Al-Hadi kok. Al-Hadi. Ya, Al-Hadi ya. Al-Hadi. Pesantren Al-Hadi. Jadi intinya kita banyak melakukan serangkaian aktivitas yang sudah direncanakan oleh Al-Hadi sendiri gitu. Termasuk waktu itu mengagetkan kita ya Dengan hadirnya para Habaib, para para bunyai, bapak yai. Bapak Yai yang Bapak Yai, forumnya ada Ibu Nyai, forumnya juga ada gitu. sangat antusias ya, alhamdulillah mengikuti setiap workshop yang diadakan gitu kan ya. Nanti ya, ngintip ya bagaimana ininya apa namanya kegiatannya itu berlangsung. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya Samara dengan Al-Hadi ini memiliki kesamaan visi di mana sesuai dengan pendekatan Samara sendiri selalu mengedepankan spiritualitas sebagai fondamen gitu ya. Nah kemarin aktivitasnya itu diwarnai dengan pendekatan banyak ke wirausahaan dan juga pendekatan tentang sosial budayanya dengan tata kelola keluarga, bagaimana selain memberdayakan anggota keluarga sendiri untuk menjadi keluarga berkualitas, juga ada sesi bagaimana juga kita memanfaatkan lingkungan ya supaya sama-sama berdaya begitu kan. Itu yang hadir berapa tuh ya? Banyak Iya. ya? Yang acara maulidnya. Waktu itu ya, Kalau maulidnya. acara maulidnya malam hari itu ya, Mam. Malam hari itu sekitar 1.500 aja kali ya, Subhanallah. karena di halaman itu juga masih banyak yang di luar gitu sampai ke jalan. Wah, Masya Allah, hebat ya. Hebat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. barokah maulid Nabi. Dan terus jangan lupa kita kemarin waktu sore-sore juga diajak untuk ke lokasi Peresmian pembangunan ini ya, pembangunan apa nih? Gedung literasi, Taman Literasi Digital. Kalau Wah, kemarin subhanallah tuh ya di rencananya, sebuah iya. kota kecil tapi pemikirannya jauh ke depan Taman sudah. Literasi Digital. Rencananya gimana tuh Taman Literasi Digital itu? di desa Banjar Arum sendiri itu kan pendidikan itu belum signifikan gitu ya, pusat pendidikannya belum sebagus di daerah yang lain. Nah, Pondok Al-Hadi ini berupaya untuk membangun kesadaran pendidikan, kesadaran literasi untuk masyarakat, membangun perlahan-lahan, mewujudkan rasa literasi yang bagus Masya Allah. untuk masyarakat. Jadi Abi atau Kiai Ahmad Daman Huri itu menginisiasi untuk membuat taman literasi digital yang nanti fungsinya bukan hanya untuk santri aja, untuk masyarakat di desa Banjararum So, khususnya. siapapun bisa Bisa. menggunakan itu. Terutama anak-anak yang masih sekolah gitu. Karena di situ juga kan satu lokasi dengan Taman Pendidikan Al-Qur'an untuk anak yang masih kecil sampai remaja itu. Wah, ini banget ya, nggak sabar ya jadinya ya. Iya, Insya Allah. mudah-mudahan nanti kita bisa Sama visit lagi ya. kedua ya. Amin. Sama-sama jalan-jalan lagi ke Ke ya, kita desa. fokus ke literasi Taman Literasi digital. gitu. Kenapa sampai digital sih? Bisa nggak Mbak Budo mungkin sharing sama kita pemikiran Abi bagaimana itu tentang kok bisa sampai ke Kenapa digital nggak taman library literasi gitu? aja Oh, gitu. oh. Oke, mungkin itu Bu Ida. Abi ingin mengintegrasikan dengan kemajuan zaman yang sekarang itu anak-anak pasti tidak bisa lepas dari gawai, dari gadget. Makanya nanti konsepnya itu dibuat dengan taman literasi digital gitu. Karena kenapa? Karena kalau digital itu tidak akan monoton. Kalau cuma kita buat taman literasi aja itu mungkin monoton buat anak-anak sekarang gitu. Yang kehidupan sehari-harinya itu nggak bisa lepas dari gawai. Mungkin gitu. Jadi berdampingan Iya. ya pondok pesantren dengan Masyarakat. kemajuan zaman bersama masyarakat gitu kan.
Gimana nih, Bang? banget ya. Bangga banget ya. Apalagi kan nanti bisa dilihat sendiri ya interview kita sama Sama Pak Kiai Kiai ya, dan Bu dan Nyai. Nyai dan Pak Ningkudo sendiri gitu ya. Itu kalau berangkat, kalau udah sekarang seperti ini, mundur ke belakang, awalnya masih dengan ya ampun gitu ya, penuturan beliau gitu ya, itu transformasinya gede banget loh. Sangat ke depan pemikirannya gitu. Ya, insya Allah berkah ya. Sejak Mbak Anissa jadi ini saya sendiri nih sangat tertarik gitu ya. Sebagai pemimpin dan pendiri dari Pondok Pesantren Al-Hadi, Pak Kiai begitu punya visi dan misi yang sangat jauh ke depan gitu kan ya. Nah sekarang nih sebagai generasi yang insya Allah menjadi penerus Pak Kiai nanti, Pak Ningkudo mempunyai visi misi sendiri atau rencana sendiri ke depannya bagaimana untuk pengembangan Al-Hadi? Sekarang lagi ngambil S2 kan ya? Iya, lagi ngambil S2. Lancar ya. Didoakan semoga lancar sampai selesai ya. Untuk visi mungkin nanti pasti meneruskan apa yang digagas oleh Abi sama Ibu dulu. Nah, nanti untuk kedepannya bagaimana pengembangannya, nanti lihat situasi di kemudian hari gitu. Mungkin sekarang saya bisa merencanakan banyak hal, tapi nanti ketika saya terjun langsung di masyarakat, adanya kok gini. Kalau ada hal yang berbenturan nanti malah jadi nanti sambil perlahan belajar sama Abi sama Ibu. Untuk anak-anaknya juga dari kecil udah dididik gimana nanti berkomunikasi sama santri, bagaimana berkomunikasi sama masyarakat, sama keluarga yang baik, yang dekat, yang jauh gitu. Udah diajarin dikit. Insya Allah kita kolaborasi terus lah ya. Amin, amin. Karena ini memang fenomena yang menarik, yaitu contoh real gitu, pendekatan spiritual, khususnya di Hari Santri ini ya, katanya kan untuk jihad, untuk kontribusi untuk negeri bangsa ya, untuk negeri gitu ya. Nah ini sebenarnya Pondok Pesantren Al-Hadi ini sebenarnya menjadi contoh konkret gitu, bagaimana visi, kemudian juga tahapan-tahapan yang dilalui dengan perjuangan dan tantangannya masing-masing gitu ya, berupaya untuk mengelola perekonomian pesantren, kemudian juga mengangkat masyarakat sekitar untuk juga kesejahteraannya sejalan dengan peningkatan pesantren itu gitu ya. Nah itu salah satu yang memang jadi sasaran samara juga gitu. Kalau kita memberdayakan keluarga, masyarakat melalui berbagai pendekatan, itu insya Allah juga menghasilkan generasi berkualitas. Nanti pada saatnya Ningkudo menjadi Ibu Nyai, ya kan? Nah itu bisa diimplementasikan. Saya rasa itu sih ininya, poinnya. Insya Allah kita ke depan bisa terus lanjut kolaborasinya dengan pesantren Al-Hadi ya. Betul. Ini nggak bisa silaturahim ke Jakarta ya karena keterbatasan segalanya ini. Ini ada foto ini, ada rumahnya besar tapi semuanya dari bambu. Tiga apa itu namanya? Lokasi ini ya? Iya lokasi ini. Nah ini rumah dari bambu. Ini ketika Mbak Fudo masih kecil. Ini sama ya. Yang ini? Iya yang ini Fudo. Cantik ya. Kemarin baru saya puji loh. Kamu tuh cantik loh Fudo. Ini kondisi musola yang sana ini ya. Ini 2000 tahun 2000 ya. 2000. Ini Mbak Fudo alhamdulillah diberi anugerah kecerdasannya itu memang nonjol sejak kecil dulu itu. Usia 4 tahun saya ajarin Al-Quran 56 hari sudah khatam ini bacanya. Terus ini dia sering demo baca kitab-kitab yang kayak seperti ini, tapi ini hasil tulisannya pakai komputer. Ini sudah dia lihat anak-anak pakai komputer ini sudah bisa. Ini masih ketika kecilnya ini ya.
Apa? Ini juga masa kecilnya Mbak Puto, masih di jembatan ini semuanya masih, jadi belum ada apa-apanya di semuanya. Ibu ya? Iya. Nggak banyak beda deh sekarang. Ya kan? Iya. Jadi kondisi dapur yang sekarang jadi ini ya seperti ini dulu. Itu ya. Kondisi dapur. Ya artinya dengan segala keterbatasan kami Bismillah ya apa itu namanya melayani umat dari sisi keagamaan dan juga mendorong umat dari sisi pengembangan ekonomi sejalan dengan perkembangan ekonomi dan lain sebagainya ini. Berarti total dari didirikan ini sudah berjalan berapa tahun nih Pak? Untuk awal dari saya pulang dari pondok itu 98, terus nikah 98 akhir 98 awal ya pertengahan ya 25 tahun, terus masih anak kampung ini kami abadikan yang langgar ini sejak mbah dulu ya saya abadikan ya Diapa-apain ya? kecil ini apa itu namanya untuk 8 tahun udah ya? untuk monumen kenangan. Ini udah lama ini sejak dari mbah dulu. Oh malah lebih. Mbah dulu ya. Terus kemudian apa itu namanya santri-santri kampung. Dari situ pulang pergi itu kemudian ada 1-2 yang semuanya itu proses tahun 2006 mulai ada 1-2 yang apa itu namanya tinggal menginap di sini. Kemudian ada perkembangan ya bisa dikatakan mulai nampak apa itu namanya cikal bakal dari sisi sudah santrinya itu sudah mukim ya, sudah tidak pulang pergi. Ini 2008 ada sekitar 20 anak ya, 20 anak. Terus kemudian 2009 karena kami juga di desa ini jauh sekolah, ada sekolah SMP Negeri 2, MTS Negeri itu sejauh 5 km jauh. Yang ke barat ke timur juga jauh apa itu namanya. Kemudian kami bismillah karena ketertinggalan dari sisi pendidikan mulai merintis SMP 2009 itu, kemudian dilanjut 2012 merintis SMK. Dan alhamdulillah dari apa itu namanya bangunan yang ada ini juga dari tadi memutar apa roda ekonomi di pesantren. Jadi ada sisanya dari apa itu namanya uang ini kemudian dijadikan kebutuhan kembali untuk santri. Seperti ini. Kalau kita tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Mbak Puto, santrinya subhanallah udah sekarang berjumlah sampai 400. Ya sekitar 400-an santri. Itu kan jumlah yang luar biasa ya Pak. Iya. Dan kalau saya dengar tadi tuh kalau kita dengar apa berbicara mengenai entrepreneurship itu hipno. Saya jadi lebih gimana tertarik untuk bagaimana ini udah nggak main-main ya pengelolaan 400 santri. Mungkin Ibu bisa berbagi sama kita bagaimana menjalankan roda perekonomian pesantren sekaligus sekitarnya. Waktu santri masih relatif sedikit ya, itu usaha kami ya kecil-kecilan dari koperasi, juga ada dari dagang kami, kemudian kalian putar, terus kemudian ada dari pertanian dari sawah nanti. Nah ini bisa kita putar semuanya, kalau ada hasil ini dijadikan ini akhirnya bisa berkembang. Terus mulai santri banyak, ini juga koperasi juga masih bisa berkembang lagi, dan nanti
seputarannya untuk kebutuhan internal santri itu. Bisa Ibu berbagi sama kita bagaimana usaha apa saja sih bentuk konkretnya gitu? Bentuk konkretnya ini gini, saya ini dulu ini punya bisnis dagang ya, dagang baju atau ya kalau seperti itu. Kita itu kirim di luar Jawa gitu, ada saudaranya ada di luar Jawa itu istilahnya pesen sama kita. Nah mulai dari itu terus akhirnya untuk baju-baju jadi kalau di Kalimantan itu kita ambilnya dari Surabaya langsung kirim ke Kalimantan, langsung kirim ke Bawean. Jadi nggak begitu banyak orang-orang yang tahu kalau saya ini bisnis gitu ya. Karena nggak kelihatan ya dulu itu ya. Ya. Terus kemudian dari situ ada koperasi pondok, ada warung pondok yang dikelola oleh santri dan semuanya ini juga ada sedikit labanya juga kembali ke santri. Untuk yang perekonomian yang lebih besar dari pertanian, pertanian dari sawah sendiri, dari sawah pribadi maksudnya ya, dari sawah pribadi saya dari Bojonegoro, dari sini saya kelola. Kemudian untuk santri lagi, kemudian mungkin ada sisanya labanya ini untuk pembangunan dan seterusnya. Ini jadi semuanya putar ya. Pengembangan pesantren. Betul, itu benar. Mengenai tadi Abi banyak cerita dari sejak pertama cikal bakal pesantren ini didirikan putri Abi sendiri dan Umi itu Mbak Mahfudo ini memang sudah terlihat luar biasa sejak umur 4 tahun sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Saya ingin bertanya secara langsung dengan Mbak Fudo sebagai putri seorang pimpinan pesantren dan ibu yang Mbak Fudo sendiri melihat dengan mata kepala, menyaksikan proses berdirinya pesantren ini, apa yang bisa hikmah apa yang bisa diambil, apa yang dirasakan oleh Mbak Fudo? Jadi kalau berbicara mengenai perjuangan Abi sama Ibu itu pasti membuat saya terharu banget ya Bu ya. Mulai dari saya kecil yang kita hidupnya mungkin cukup, bukan lebih, cuma cukup ya, bukan rumah juga masih dari bambu dan kita apa adanya. Saya juga sekolah di sekolah desa, bukan yang sekolah favorit gitu di kecamatan atau kabupaten. Tapi Abi selalu mendorong saya untuk harus bisa seperti mereka yang bisa sekolah di favorit, sekolah di kabupaten seperti itu. Mendorong untuk saya, iya. Abi selalu berpikiran untuk maju. Saya didorong pertama dari kecil untuk belajar agama terlebih dahulu. Kemudian waktu saya MI itu pernah saya dileskan, dikursuskan matematika sempoa. Itu sangat membantu saya sampai sekarang ini. Itu padahal ekonomi yang serba pas-pasan, tapi Abi masih mendorong saya untuk ikut kursus yang terbilang itu tidak murah untuk pada waktu itu sampai saya kelas 6. Dan alhamdulillahnya saya disemangati terus agar gigih. Akhirnya ketika setiap ada perlombaan saya bisa membawa hasil yang baik, membuat senyum untuk Abi sama Ibu, membawa piala yang membanggakan Abi sama Ibu. Terus kemudian setelah MI saya didorong masuk ke SMP di sini terlebih dahulu untuk membuat minat orang lain juga mungkin ya, untuk menyemangati ya, menginspirasi orang lain. Ini anak saya di sini seperti ini. Itu juga ada inspirasi sendiri buat orang yang mau masuk ke sini. Kemudian setelah saya lulus dari SMP, saya didorong untuk menghafalkan Al-Quran, tapi saya juga ada kemauan, alhamdulillah ada kemauan dari diri juga, sehingga saya aliyah di Tambak Beras 3 tahun alhamdulillah bisa khatam yang bil hifdzinya 3 tahun 2016. Nah, karena melihat perjuangan Abi sama Ibu dari saya kecil yang sangat-sangat luar biasa, saya sebagai salah satu putrinya mungkin banyak hikmah yang bisa saya dapat.
Pertama kegigihannya, kedua semangatnya. Dari latar belakang apapun orang itu memang harus gigih terlebih dahulu. Semangat itu harus ada. Semangat untuk maju gitu. Semangat untuk maju itu harus ada. Terus kemudian mungkin bebannya juga nggak sedikit karena untuk mengelola sebuah lembaga, sebuah yayasan itu memang harus punya karakter yang berbeda dari orang yang biasa gitu. Alhamdulillah Abi selalu menginspirasi itu dari saya kecil, sama adik-adik saya juga sama gitu. Dan kita diarahkan ke pendidikan yang berbeda itu mungkin mengikuti minat kita juga, jadi tidak memaksakan. Adik saya mau apa, Abi mengarahkannya, nggak memaksakan itu. Untuk adik saya yang kecil, yang laki-laki itu dikhususkan ke salaf yang hanya belajar agama karena memang minatnya di situ. Kalau adik saya yang perempuan sama saya itu harus kombinasi antara pendidikan umum sama agamanya, harus balance gitu. Untuk yang adik laki-laki itu memang dikhususkan untuk agama. Ya. Seperti itu Bu Ida. Terima kasih. Luar biasa, subhanallah. Untuk contoh sebuah keluarga yang sangat menginspirasi, kita bisa banyak mengambil hikmahnya dari cerita Abi, cerita Umi, cerita Kudo, bahwa sebuah keluarga itu dibutuhkan kerjasama untuk saling mendukung, saling menginspirasi untuk menghasilkan sebuah keluarga yang bagus. Semoga obrolan kita siang ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua. Terima kasih.